Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itulah maka berbahagialah kalian. Itu jauh lebih baik dibandingkan harta yang kalian kumpulkan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Kemarin kita berRamadan, berlomba-lomba beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh khusyuk. Bahkan sebagian kita menangis bersimpuh di hadapan Allah, baik ketika puasa, tarawih, bahkan ketika di 10 malam akhir Ramadan. Maka hari ini kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahagia, karena Allah itu diibadahi dengan cara sedih dan dengan cara kebahagiaan. Maka bahagia di Idul Fitri adalah ibadah. Sebagaimana Nabi SAW, apabila datang Idul Fitri, dia memiliki pakaian khusus yang sangat indah. Beliau mandi, beliau memakai wangi-wangian, dan beliau menampakkan kebahagiaan di hadapan para sahabat Nabi SAW. Harusnya seperti itu. Jangan Anda tampakkan kesedihan pada hari itu. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, suatu hari ketika Nabi SAW melihat ada jariyah, ada anak-anak kecil Habasyah, mereka sedang bermain-main di Masjid Nabawi sambil memukul dup, memukul rebana. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika itu hendak mengingkarinya dan hampir-hampir mengingkarinya. Tetapi Nabi SAW kemudian mengatakan, "Wahai Umar, biarkanlah mereka. Wahai Bani, wahai orang-orang Habasyah," mungkin bahasanya seperti itu, "bermain-mainlah kalian, biar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa dalam Islam itu juga ada waktu kita berbahagia." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu kebahagiaan pada hari ini lebih khusus lagi kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak bahagia sementara Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan iman dan juga harapan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagaimana kita tidak bahagia? Dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak bahagia sementara Nabi SAW yang bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu 'anil nar sab'ina kharifah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Bagaimana tidak bahagia sementara Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap malam di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka." Tentu kita akan bahagia apabila Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita satu di antara sekian manusia yang dibebaskan dari api neraka. Bagaimana kita tidak bahagia sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya orang yang menghidupkan satu malam jauh lebih baik dari orang beribadah selama 84 tahun. Bagaimana kita tidak bahagia kalau selama Ramadan Allah takdirkan kita satu di antara orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana kita tidak bahagia sementara Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman
dan mengharap pahala Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya dan segudang keutamaan dan keistimewaan yang telah kita lalui selama Ramadan. Kenapa kita tidak bahagia? Tentu kita akan bahagia. Mu'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tanda-tanda orang diterima amalnya selama Ramadan adalah orang yang tidak menghentikan ibadah setelah Ramadan. Maka barang siapa yang menghentikan ibadah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan, ia hentikan di luar Ramadan, berarti itu tanda-tanda amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berijtihad di bulan Ramadan, tetapi meninggalkan ijtihad dan ibadahnya di luar Ramadan. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Seolah-olah Tuhan itu hanya ada di Ramadan. Di luar Ramadan sudah tidak ada Tuhan lagi. Padahal para ulama salaf mengatakan, jadilah hamba Allah yang sebenarnya dan jangan jadi hamba Ramadan. Dari sini Nabi SAW bersabda, khairul a'mal adawamuha wa in qala. Sebaik-baik amal itu yang senantiasa dilakukan walaupun sedikit, istiqomah. Makanya Nabi SAW apabila mengamalkan sebuah amalan, maka Rasul akan istiqomah dalam amalan tersebut. Makanya Allah mengatakan, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang keyakinan, artinya kematian kepada kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mu'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentinya Ramadan bukan berarti berhentinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlalunya Ramadan bukan berarti kemudian berlalu pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Ramadan berlalu, tetapi puasa tetap kita lakukan, karena setelah Ramadan ada namanya puasa Syawal. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan summa atba'a sittan min Syawal kana kasiyami dahrin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, maka sama dengan Anda berpuasa selama 1 tahun penuh. Siapa yang bisa puasa setiap hari 1 tahun, ikhwan? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasul, semua orang bisa berpuasa 1 tahun. Cukup dengan melaksanakan puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal. Di sana ada puasa Senin Kamis juga. Di sana ada puasa Ayyamul Bid. Di sana ada puasa yang sangat baik, disebut dengan Siyamu Daud, puasanya Nabi Daud. Artinya, berlalunya puasa di bulan Ramadan bukan berarti berhenti dari puasa. Banyak puasa-puasa selain daripada puasa Ramadan. Mu'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentinya orang melaksanakan tarawih dan qiyamul lail bukan berarti pula kita berhenti untuk qiyamul lail. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu karena suka tahajud, suka qiyamul lail. Makanya Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, semoga Allah merahmati seorang wanita yang sholat di malam hari, kemudian membangunkan keluarganya, kemudian meminta untuk ikut serta sholat. Kalau tidak, kemudian diambilnya air dengan tangannya, kemudian diperciki di wajahnya. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajun. Orang itu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, karena memang Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Walaupun ada sebagian orang yang meninggalkan Al-Quran di bulan Al-Quran, tetapi banyak juga orang-orang yang berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Maknanya, berlalunya membaca Al-Quran di bulan Ramadan bukan berhenti sampai Ramadan, tetapi kita upayakan terus membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda,
Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Rasul, tetapi alif satu huruf 10 kebaikan, lam satu huruf 10 kebaikan, mim satu huruf 10 kebaikan. Artinya, kalau kita membaca satu surat pendek saja dalam Al-Quran setiap hari, maka sudah banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan ibadah-ibadah yang lain bukan berhenti di bulan Ramadan, berhenti pula ibadah yang lainnya. Tetaplah kita bersedekah. Sebagaimana di bulan Ramadan kita suka memberi makan, iftar orang yang sedang berpuasa. Sedekah bukan hanya sekedar memberikan iftar, tetapi sedekah itu bisa mencakup segalanya. Pembangunan masjid, pembangunan madrasah diberikan kepada fuqara wal masakin. Bukankah Nabi SAW mengatakan ada 7 kelompok, kata Rasul, yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan salah satunya adalah rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki yang bersedekah. Seorang laki-laki yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Ramadan meninggalkan kesan dan pesan kepada kita. Apa kesan dan pesan Ramadan yang harus kita petik, ambil ibrah, ambil pelajarannya? Yang pertama, pelajaran itu dilihat akhirnya. Ketika Ramadan dibagi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, maka 10 akhir adalah 10 terbaik di bulan Ramadan. Dari sini ada kaidah al-ibratu bil khawatim, bahwa pelajaran itu dilihat akhirnya. Jangan pernah berbangga di awal, jangan pula berbangga di tengah, karena belum tentu Anda akan bahagia di akhir. Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satupun rumah daripada rumah-rumah Ansar kecuali mereka masuk Islam, kecuali satu orang namanya Usairi. Usairi benci kepada Rasul, benci kepada Islam, benci kepada dakwah Rasul, sehingga dia menolak untuk masuk ke dalam Islam ketika Islam memenuhi seluruh kabilah-kabilah Ansar. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika Nabi SAW menyerukan untuk perang melawan orang-orang kafir Quraisy di Uhud, semua orang-orang Ansar keluar. Tiba-tiba Usairin, dia melihat kabilahnya semuanya keluar untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, maka tergerak ingin membantu kabilahnya. Bukan untuk menolong Islam, hanya semangat kesukuan saja, bukan ingin masuk Islam atau ingin menolong Islam. Tidak, hanya melihat sukunya ingin perang, dia ingin terlibat membela sukunya, itu saja niat dia. Akan tetapi Nabi SAW menolak. Tidak boleh ikut perang sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Usairi pun berpikir panjang. Tiba-tiba hidayah masuk ke dalam hatinya dan dia pun siap mengucapkan 2 kalimat syahadat karena ingin berperang membela kabilahnya. Maka dia pun mengatakan di hadapan Nabi SAW, "Baik ya Rasulullah, aku katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian Usairi pun terlibat dalam perang Uhud dan dia pun berperang dengan sangat berani. Kemudian dia pun mati syahid, mati sebagai syahid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tahukah kalian di mana Usairin? Dia fil jannah, dia berada di surga." Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena takjubnya dengan perbuatan Usairin selalu menyebut-nyebutkan di hadapan para sahabatnya dan mengatakan, "Tahukah kalian seorang sahabat yang tidak pernah sujud walaupun 1 kali, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga dengan surga yang sangat-sangat tinggi sekali." Kemudian sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu wahai Abu Hurairah siapa dia." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Dialah Usairin." Padahal sebelumnya dia memusuhi Nabi, sebelumnya dia membenci Islam, sebelumnya dia menolak dakwah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia di surga karena akhir dengan akhir kebaikan yang ia tutup dalam kehidupannya, husnul khatimah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan satu kisah ketika mentafsirkan ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi
Ulaika lahumul amwahum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan satu kisah dengan sanad yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dahulu di zaman Rasul datang seorang laki-laki di atas untanya, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu iman dan apa itu Islam. Laki-laki ini kafir, laki-laki ini musyrik, tetapi dia datang kepada Rasul ingin belajar dan mempertanyakan apa itu iman dan Islam. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu begini, begini, dan begini, sedangkan Islam itu begini, begini, dan begini. Setelah Nabi SAW menjawab, tiba-tiba orang ini mengatakan, aqrartu, aku benarkan ucapanmu. Dan Allah takdirkan dia pun jatuh, untanya pun jatuh, tertimpa unta dan mati orangnya. Tetapi ujung kalimat dia mengatakan kalimat aqrartu, aku benarkan ucapanmu. Ketika Nabi SAW melihat orang ini wafat, maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, siapa yang hendak melihat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, lihatlah orang yang mati ini. Dalam riwayat, siapa yang hendak melihat orang yang awalnya sedikit tetapi pahalanya banyak, lihatlah orang yang mati ini. Kemudian kata Nabi SAW, aku melihat malaikat datang membawa sekeranjang buah-buahan, kemudian menyuapi orang ini, karena ketika dia mati dia sedang kelaparan. Lihat bagaimana keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini. Dia hanya mengatakan aqrartu, tidak lebih dan kurang, tetapi kebaikannya ditutup dengan kalimat itu, hidupnya ditutup dengan kalimat itu, dan itu adalah kalimat husnul khotimah. Makanya di sini ada pelajaran al-ibratu bil khawatim, bahwa pelajaran itu ditentukan akhirnya. Oleh karena itulah maka selama Ramadan ini berlalu, maka apa yang Anda harus lakukan? Pertama, berdoa kepada Allah agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang kedua, banyaklah istighfar. Dan yang ketiga, jangan terpengaruh dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Jangan bangga dan sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Merasa sekian Quran sudah dikhatamkannya, qiyamul lail ditegakkannya, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun kita masih hidup, sementara penentuan baik dan tidaknya kita itu kelak di ujung kematian kita, al-ibratu bil khawatim. Pelajaran itu ditentukan dengan akhirnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.